Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delisia Salsabila, NPM 19010, dan rekan saya Dinda Syafa, NPM 19017, dari kelompok 22 sesi Kamis 1 akan menjelaskan tentang hasil laporan resmi kami dari modul 2, yaitu Data Flow Diagram. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategis bisnis. Data Flow Diagram atau DFD merupakan suatu penggambaran model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu susunan proses yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun terkomputerisasi. Dalam laporan praktikum kali ini, kelompok kami membahas mengenai cara merancang dan membuat DFD mengenai sistem informasi penjualan ikan, di mana kita akan merancang arus data dari sistem dengan lebih rinci lagi dengan menggunakan data flow diagram. Mulai dari diagram konteks, DFD level 0 hingga DFD level 1 dengan menggunakan Power Designer. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana perancangan DFD pada sistem informasi manajemen penjualan ikan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, dapat mengembangkan DFD dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, praktikan dapat merancang sistem DFD mengenai sistem informasi penjualan ikan. Lalu yang ketiga, praktikan dapat mengaplikasikan konsep sistem informasi penjualan ikan dalam kehidupan sehari-hari. Sini software yang digunakan pada pembuatan DFD antara lain ada Easy Case, yang kedua ada Power Designer, lalu yang ketiga ada UML. Berikut adalah contoh data flow diagram. Simbol-simbol data flow diagram ada 5. Yang pertama, simbol external entity atau biasa disebut dengan terminator adalah simbol yang bisa berupa suatu organisasi, orang atau sekelompok orang maupun perusahaan yang sama tetapi yang di luar kendali oleh sistem yang tengah dibuat modelnya. Simbol proses. Sebuah proses yaitu aktivitas maupun kerja yang akan dilakukan oleh mesin, komputer maupun orang dan nantinya akan menghasilkan sebuah arus data yang akan masuk ke dalam suatu proses untuk bisa dilakukan arus data yang akan keluar dari proses tersebut. Lalu yang ketiga ada simbol data store, umumnya yang sangat berkaitan dengan storage atau penyimpanan. Contohnya seperti database maupun file yang berkaitan dengan penyimpanan dengan komputerisasi. Lalu ada simbol data flow. Data flow juga sering disebut dengan arus data, yang mana sering disimbolkan dengan tanda panah. Lalu yang kelima ada simbol input atau output. Simbolnya yaitu berbentuk jajar genjang seperti gambar di bawah ini. Simbol tersebut juga merupakan representasi dari input maupun output yang terdapat pada data flow diagram. Salah satu fungsi dari DFD adalah merupakan alat dalam pembuatan suatu model yang memungkinkan profesional sistem dan berfungsi untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data, baik secara komputerisasi maupun manual. Jenis-jenis DFD ada 3 jenis. Yang pertama DFD level 0, lalu yang kedua ada DFD level 1, dan yang ketiga ada DFD level 2. Bentuk-bentuk DFD ada 2, yaitu yang pertama diagram alur data fisik adalah diagram yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada.
Berikut adalah contoh dari gambar diagram alur data fisik. Lalu yang kedua ada diagram alur data logika. Adalah diagram yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan. Berikut adalah contoh gambar dari diagram alur data logika. Power Designer adalah aplikasi yang digunakan untuk membangun atau merancang sebuah basis data melalui IR diagram, merancang sistem melalui data flow diagram, serta mampu membuat program aplikasi. Langkah-langkah pengerjaannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda Syafa. Analisis output. Adapun output program dapat sistem basis data penjualan adalah sebagai berikut. Analisa output DFD konteks. Pada hasil dari output modul 2 ini dihasilkan diagram konteks, diagram level 0 dan diagram level 1, di mana diagram konteks pada sistem informasi penjualan ikan berisikan tentang hubungan timbal balik di mana terdapat 5 entitas, dan pada entitas tersebut terdiri dari 2 alur antara lain, yaitu yang pertama adalah entitas pelanggan di mana terdapat alur data yaitu data bukti pembelian ikan dan data pelanggan. Kedua adalah entitas ikan di mana terdapat alur data yaitu data ikan yang dijual dan data penjualan ikan. Yang ketiga adalah entitas peternak di mana terdapat alur data yaitu data laporan jumlah penjualan dan data penjualan ikan. Yang keempat, entitas nota di mana terdapat alur data yaitu laporan transaksi penjualan dan data transaksi penjualan. Yang kelima adalah entitas kasir di mana terdapat alur data yaitu nota pembayaran ikan dan laporan jumlah penjualan. Analisa output DFD level 0. Setelah didekomposisi, akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi penjualan ikan, disebut DFD level 0. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara lebih rinci dari diagram konteks, sehingga menghasilkan 5 proses, yaitu penjualan ikan, data persediaan ikan, pembuatan nota, penyerahan nota, dan proses transaksi. Pada proses penjualan ikan, terdapat alur data dari entitas pelanggan dan ikan, serta terdapat alur data kepenjualan ikan dan terdapat penyimpanan data file penjualan. Pada proses penyerahan transaksi, terdapat alur data dari entitas pelanggan dan kasir, serta terdapat alur data kepersediaan ikan dan terdapat file persediaan. Pada proses pembuatan nota, terdapat alur data yang berasal dari entitas peternak dan nota, dan terdapat alur data kepembuatan nota dan terdapat penyimpanan data file nota. Pada proses data penyerahan nota, terdapat alur data yang berasal dari entitas nota dan kasir, serta terdapat alur data ke histori penyerahan. Serta pada proses transaksi, terdapat alur data yang berasal dari entitas kasir dan pelanggan, serta terdapat alur data ke file transaksi. Lalu analisa output DFD level 1. Setelah itu didekomposisi lagi ke level 1, maka akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi penjualan ikan. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara lebih rinci dan dari diagram level 0, sehingga menghasilkan 5 proses baru, yaitu rekap penjualan ikan pada proses penjualan ikan, kelengkapan transaksi pada penyerahan transaksi, kelengkapan ketersediaan ikan, administrasi nota pada pembuatan nota, dan rekapitulasi penyerahan nota pada penyerahan nota, serta rekapitulasi proses transaksi pada proses transaksi. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, DFD memberikan tampilan visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Visual dari DFD ini menggambarkan siapa saja yang terlibat pada sistem tersebut dari start sampai finishnya. DFD seringkali dipakai untuk menggambarkan suatu sistem yang sudah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan.
Yang kedua, dalam pemahaman mengenai perkembangan DFD ke dalam sistem informasi, terdapat manfaat penggunaan dalam perancangan, yaitu memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, serta terdapat proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi penjualan ikan. Selain itu, juga DFD mempermudah pekerjaan seperti pendataan untuk penjualan ikan dan membantu peternak dan kasir lebih cepat bekerjanya. Lalu yang ketiga, DFD adalah sebuah cara memetakan aliran informasi untuk setiap proses atau sistem. Diagram aliran data menggunakan simbol seperti persegi panjang, lingkaran, dan panah. Ditambah label teks untuk menunjukkan input data, output, titik penyimpanan, dan rute antara masing-masing tujuan. Yang keempat, jadi pada permasalahan basis data penjualan ikan didapatkan 5 entitas, yaitu pelanggan, ikan, peternak, nota, dan kasir. Sedangkan pembuatan DFD pada aplikasi Power Designer, yaitu buka aplikasi Power Designer, kemudian klik file, new, lalu data flow diagram. Setelah itu buat konteks diagram dengan tool entity, yaitu pelanggan, ikan, peternak, nota, dan kasir pada sistem informasi penjualan ikan. Kemudian membuat relasi timbal balik dengan tools data flow. Kemudian lakukan proses decompose, open diagram, tambahkan proses, relasi, dan storage. Setelah membuat DFD level 0, lakukan proses decompose, lalu open diagram. Jadi terdapat 5 entitas, dengan entitas tersebut terdiri 2 alur pada penjualan ikan. Antara lain yaitu yang pertama adalah entitas pelanggan, di mana terdapat alur data, yaitu data bukti pembelian ikan dan data pelanggan. Lalu yang kedua adalah entitas ikan, di mana terdapat alur data ikan yang dijual dan data penjualan ikan. Ketiga adalah entitas peternak, di mana terdapat alur data, yaitu data laporan jumlah penjualan dan data penjualan ikan. Yang keempat, entitas nota, di mana terdapat alur data, yaitu laporan transaksi penjualan dan data transaksi penjualan. Yang kelima adalah entitas kasir, di mana terdapat alur data, yaitu nota pembayaran ikan dan laporan jumlah penjualan. Setelah didekomposisi, akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi penjualan ikan, disebut DFD level 0. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara lebih rinci dari diagram konteks, sehingga menghasilkan 5 proses, yaitu pelanggan, ikan, peternak, nota, dan kasir. Pada sistem informasi penjualan ikan, setelah didekomposisi akan terbentuk lagi proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi sistem penjualan ikan yang disebut DFD level 1. Adapun saran yang dapat diberikan pada praktikum modul 2 ini, yang pertama, modul diberi contoh yang lebih unik lagi agar praktikan dapat terinspirasi lebih unik untuk membuat laporan resmi. Lalu yang kedua, di dalam modul seharusnya berisikan struktur contoh pembuatan laporan yang sistematis. Lalu yang ketiga, sebaiknya setiap mahasiswa dibagikan buku modul agar lebih memahami materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda Syafa. Perkenalkan, nama aku Dinda Syafa, NPS 19 Di sini aku akan jelasin langkah-langkah pembuatan DFD level 0 level 1 menggunakan software Power Designer. Langkah pertama, membuka aplikasi Power Designer. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik file. Kemudian klik new model. Setelah itu pilih data flow diagram. Setelah itu mengganti namanya. Itu penjualan ikan. Setelah itu saya akan menambahkan entitas. Ada 5 entitas. Dan ada 1 proses.
Kemudian saya akan mengganti nama entitas pertama menjadi pelanggan, entitas kedua menjadi ikan, entitas ketiga menjadi peternak, entitas keempat menjadi mata, entitas lima jadi akhir. Setelah itu mengganti nama prosesnya menjadi sistem informasi penjualan ikan. Setelah itu menambahkan data flow. Ini yang digunakan harus bolak-balik. Setelah itu memberikan nama data flow-nya. Dari sistem ke pelanggan ada data bukti pembelian ikan. Dari pelanggan ke sistem ada data pelanggan. Dari sistem ke ikan ada data ikan yang dijual. Dari ikan ke sistem ada data penjualan ikan. Dari sistem ke peternak ada data laporan jumlah penjualan. Dari peternak ke sistem ada data penjualan ikan. Dari nota ke sistem ada laporan transaksi penjualan. Dari sistem ke nota ada data transaksi penjualan. Dari kasir ke sistem ada nota pembayaran ikan. Dari sistem ke kasir ada laporan jumlah penjualan. Setelah diberikan nama, kita akan tampilkan nama data flow-nya dengan cara klik kanan, format, content, name, lakukan pada data flow lainnya.
setelah ditampilkan akan menjadi data flow. Setelah itu untuk menuju ke diagram level 0, untuk menuju ke data flow diagram level 0, kita klik sistem informasi penjualan ke kanan, kemudian untuk menuju ke data flow diagram level 0, klik kanan proses. Untuk menuju data flow diagram level 0, klik kanan. Untuk menuju data flow diagram level 0, klik kanan, kemudian di compose proses. Setelah itu open diagram. Setelah mengklik open diagram, akan keluar 5 entitas otomatis. Kemudian tambahkan 5 proses di antara entitas. Kemudian tambahkan data store di sampingnya proses. Kemudian ganti nama proses 1 di penjualan ikan. Proses 2 menjadi data persediaan ikan. Proses 3 pembuatan nota. Proses 4 penyerahan nota. Proses 5 proses transaksi. Kemudian mengganti nama data store-nya. Data pertama menjadi sel penjualan, data kedua menjadi sel persediaan, dasar ketiga menjadi sel nota, data store keempat menjadi history, penyerahan, data store kelima menjadi sel transaksi. Setelah itu menambahkan data flow-nya. Setelah itu memberikan nama pada data flow. Dari pelanggan ke sistem ada formulir pemesanan. Dari sistem ke pelanggan ada data ikan yang dibeli. Dari sistem ke ikan ada data pemesanan. Dari sistem ke peternak ada data persediaan ikan.
Dari peternak ke sistem, ada data permintaan ikan. Dari peternak ke sistem ada data jumlah penjualan. Dari sistem ke nota adalah laporan jumlah penjualan. Dari nota ke sistem ada data transaksi. Penjualan. Dari sistem ke kasir ada laporan jumlah transaksi. Dari kasir ke sistem ada laporan pembayaran transaksi. Dari sistem pelanggan ada bukti pembayaran. Dari data store ke file penjualan disimpan. Dari file disimpan. Setelah memberikan nama pada data flow, kemudian tampilkan namanya, klik kanan pada data flow, kemudian format, content, name, lakukan pada data flow lainnya. Setelah ditampilkan, untuk menuju data flow diagram level 1, kita decompose pada proses, kanan, compose proses, lakukan pada proses lainnya.
Kemudian proses pertama, klik kanan, terus open diagram. Langsung otomatis keluar tampilan seperti ini. Kemudian tambahkan proses. Setelah itu mengganti nama prosesnya. Menjadi backup penjualan ikan. Setelah itu nambahkan data flow. Setelah itu memberikan nama pada data flow-nya. Dari sistem ke ikan ada data ikan yang dipesan. Dari pelanggan ke sistem ada konfirmasi data pemesanan. Dari sistem ke pelanggan ada konfirmasi data ikan yang dipesan. Dari sistem ke penjualan diganti menjadi simpan. Setelah itu tampilkan nama data flow-nya. Di kanan pada data flow, format, content, name. Lakukan pada data flow lainnya. Setelah itu ke proses yang kedua. Lihat open diagram, otomatis keluar seperti ini. Kemudian tambahkan proses, ganti nama prosesnya menjadi kelengkapan persediaan. Setelah itu tambahkan data flow. Kemudian memberikan nama pada data flow-nya. Dari ikan ke sistem ada validasi jumlah persediaan ikan. Dari sistem ke peternak ada validasi jumlah persediaan ikan. Dari peternak ke sistem ada validasi permintaan ikan. Dari sistem ke data store-nya ada disimpan. Kemudian tampilkan nama data flow-nya, klik kanan pada data flow, format, content, name. Oke, masukkan pada data flow lainnya. Format, content, name, format, content, name. Setelah itu proses yang ketiga, diagram. Setelah itu tambahkan satu proses.
ganti nama prosesnya menjadi administrasi nota. Kemudian tambahkan data flow, tambahkan nama pada data flow-nya, tambahkan jumlah ikan yang dijual dari peternak ke sistem. Kemudian dari sistem ke nota ada konfirmasi. Penjualan. Kemudian dari sistem ke nota disimpan. Kemudian tampilkan namanya dengan cara klik kanan pada data flow, format, content, name, lakukan pada data flow lainnya. Setelah itu proses yang keempat, tambahkan proses. Setelah itu ganti nama prosesnya menjadi rekapitulasi penyerahan nota. Kemudian tambahkan data flow-nya. Setelah itu tambahkan nama pada data flow-nya. Ada laporan jumlah transaksi penjual, dari sistem ke kasir ada konfirmasi jumlah transaksi, dari proses ke selesai penyerahan ada disimpan. Setelah itu tampilkan namanya di kanan, format, content, name. Lakukan pada data flow lainnya. Setelah itu proses yang terakhir, melakukan satu proses, di nama prosesnya menjadi rekapitulasi proses transaksi. Kemudian tambahkan data flow-nya. Kemudian berikan nama data flow-nya menjadi validasi pembayaran penjualan ikan. Kemudian dari rekapitulasi proses transaksi ke pelanggan ada konfirmasi bukti pembayaran. Kemudian disimpan. Setelah itu menampilkan namanya, klik kanan pada data flow, format, content, name, lakukan pada data flow lainnya. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.